Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Kelabu Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan lawatan Tuhan bagi kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Pada saat ini lewat channel Kelabu Sukacita, firman Tuhan akan diberitakan. Roh Kudus pimpin kami, baik hamba bahkan kru, dalam memberitakan firman Tuhan, tapi juga pemirsa Kelabu Sukacita dalam kesediaan mereka untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Shalom, pemirsa Kelabu Sukacita yang diberkati. Dari bagian firman Tuhan ini, Injil Lukas pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-13, kita dituntun dengan tema hidup lebih baik. Hidup lebih baik. Mungkinkah setiap kita dapat menghitung-hitung dan merampung berapa banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan? Ataupun sebaliknya, sudahkah kita mengoreksi, menampung berapa banyak perbuatan yang kurang baik yang sudah kita lakukan? Pemirsa, apa komitmen kita ketika kita mendapati bahwa kenyataannya begitu banyak kita melakukan kebaikan? Apakah kita akan berhenti untuk melakukan kebaikan yang sudah banyak kita lakukan, atau sebaliknya kita terus melakukan perbuatan baik itu? Pemirsa Kelabu Sukacita yang diberkati, apapun komitmen kita, ternyata kita didapati melakukan perbuatan yang kurang baik, apa respon kita? Kita tetap melakukan perbuatan kurang baik, atau sebaliknya kita berupaya untuk meninggalkan perbuatan yang kurang baik itu dan mencoba untuk melakukan perbuatan yang lebih baik lagi? Dengan demikian, teks bacaan kita saat ini tentang kelompok para pemungut cukai yang ketika mendengar nubuat Yohanes, mereka pun datang untuk memberi diri dibaptis. Dan kita tahu bersama bahwa pembaptisan itu memiliki pengertian tentang penyucian dosa, atau dengan kata lain meninggalkan cara hidup yang lama dan melakukan kehidupan yang baru. Pemirsa Kelabu Sukacita yang diberkati, para pemungut cukai tentu menyadari bahwa betapa banyak dosa yang sudah dilakukan, sehingga pertanyaan kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Pertanyaan para pemungut cukai ini menunjukkan adanya komitmen atau adanya niat untuk hidup dalam kebaikan. Maka Yohanes menjawab mereka, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan." Artinya tidak boleh mengambil apa yang lebih dari bukan batasan yang diberikan kepada mereka. Nah, pemirsa Kelabu Sukacita yang diberkati, jawaban Yohanes ini juga merupakan langkah pembaharuan terhadap cara hidup para pemungut cukai yang tadinya salah atau tidak baik itu kepada kehidupan yang benar ataupun kehidupan yang lebih baik lagi. Pemirsa Kelabu Sukacita yang diberkati, dengan demikian saat ini kita memasuki bulan Desember, semua orang telah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Bukan soal persiapan jasmani tentang semua hal yang harus baru, tentang semua hal yang harus indah, semua hal yang harus kelihatan rapi, bersih, dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah soal hidup kekristenan kita. Apakah kita sudah mencoba untuk membaharui diri dan kehidupan kita, mencoba untuk mengevaluasi, mengoreksi seluruh keberadaan hidup kita yang kalau selama ini kurang baik, kurang berkenan, maka segeralah melakukan perbuatan baik itu. Dan kita yang sudah melakukan perbuatan baik itu, teruslah melakukannya, karena itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita, yaitu melakukan perbuatan baik.
Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memberlakukannya memasuki masa raya Advent atau penantian ini. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau telah menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu untuk bagaimana hidup lebih baik lagi, meninggalkan cara yang lama dan hidup dalam pembaruan untuk hidup yang baru. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Memberkati pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, apapun yang sedang mereka hadapi, gumuli, dalam menantikan Natal Kristus Tuhan kami, mereka tetap siap sedia dan mencoba untuk membarui kehidupan mereka seperti yang Tuhan mau lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapa, memberkati kru Klavos Sukacita, para pelayan yang menabur firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.